Shalom, salam sejahtera, sehat dan semangat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik-baik, dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Hari ini kita berbicara tentang perintah Kristus mendatangkan kebaikan. Amin. Nah, perintah Kristus itu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Kita mari baca firman Tuhan di dalam Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30 sebagai dasar kebenaran firman-Nya. Demikian firman Tuhan, pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Ayat 28 sangat menarik. Ini penekanan kita Bapak Ibu Saudara. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Ada 4 perintah Tuhan di sini yang mesti harus sebagai orang Kristen harus lakukan Bapak Ibu Saudaraku. Karena itu akan mendatangkan kebaikan, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sebagai orang Kristen. Karena perintah-perintah Tuhan ini tidak berat Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Nah, kalau perintah Tuhan itu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita, seharusnya kita lebih bersemangat lagi Saudaraku untuk membaca kebenaran firman-Nya, untuk memahami firman-Nya, untuk mempelajari firman-Nya. Karena firman Tuhan adalah perkataan Tuhan. Artinya pribadi Tuhan yang berkata-kata kepada kita Bapak Ibu Saudaraku. Dan firman Tuhan itu adalah firman yang diurapi, firman roh yang diurapi. Waktu firman kita pelajari Bapak Ibu Saudaraku, maka firman itu akan berpindah masuk dalam roh kita, dan dia akan menjadi kuasa kita Bapak Ibu Saudaraku. Dia akan berkuasa dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudaraku. Dan dia membuat kita gairah untuk apa? Untuk bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, bagian yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, apa arti marilah kepadaku? Nah, artinya Bapak Ibu Saudaraku, marilah kepadaku untuk apa Saudaraku? Untuk damai. Karena Tuhan Yesus adalah sumber damai. Tuhan Yesus adalah sumber damai sejahtera. Tuhan Yesus itu adalah sumber apa Saudaraku yang memberikan kelegaan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus adalah sumber apa yang mampu memberikan kecukupan dalam kehidupan kita. Apa yang kurang Tuhan akan cukupkan Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus adalah sumber pemeliharaan yang ajaib, yang baik Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Untuk itu Saudaraku, ya kita harus datang kepada Tuhan dalam segala masalah kita. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudaraku dalam Yohanes pasal 14 ayat 17. Demikian firman Tuhan, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Jadi untuk apa saudaraku kita datang kepada Tuhan? Tuhan berkata, "Marilah kepadaku anakku." Untuk apa saudaraku? Menerima damai sejahtera. Karena di dunia ini Bapak Ibu Saudara tidak ada damai. Damai itu hanya ada di dalam Yesus. Nah, waktu kamu undang Yesus dalam kehidupanmu, sama dengan engkau sedang mengundang Raja Damai dalam kehidupan engkau. Nah, kalau Raja Damai ada dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudaraku, maka hidup kita akan tenang Bapak Ibu Saudaraku. Kita tidak akan khawatir dengan kedahsyatan malam. Kita tidak akan khawatir dengan keadaan kita Bapak Ibu Saudaraku, dengan keadaan di sekitar kita, dengan berita-berita yang kita dengar. Kenapa? Karena Tuhan yang membuat kita damai. Karena Yesus sudah ada dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Jadi perintah ini Bapak Ibu Saudaraku, kita mau menerima damai kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Mau menerima damai, datang kepada Yesus. Dia adalah sumber damai. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku,
Untuk apa kita datang kepada Yesus, saudaraku? Yaitu untuk menerima kelegaan. Karena firman-Nya berkata, marilah kepadaku untuk apa, saudaraku? Menerima kelegaan. Nah, firman-Nya di dalam Matius pasal 11 ayat 20, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin, saudara. Haleluya. Sumber kelegaan itu, Bapak Ibu Saudaraku, bukan dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku. Sumber kelegaan itu ada di dalam Yesus, saudaraku. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudaraku, kita lega, kita tidak ada ketakutan, kita tenang, Bapak Ibu Saudaraku. Mengapa? Karena kita ada di pelukan Tuhan, kita ada di dekat Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Kalau Tuhan bersama dengan engkau, Bapak Ibu Saudara, siapa yang bisa menjadi lawanmu? Tidak ada, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Penting hari-hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita datang kepada Yesus untuk apa? Menerima kelegaan. Katakan amin. Kalau mau mencari kelegaan, kalau lagi galau pikiran, lagi kacau suasana hatimu, Bapak Ibu Saudara, jangan datang ke dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku. Jangan datang ke mall, kemana saja, nggak bisa memberikan kita kelegaan, Bapak Ibu Saudaraku. Ketika kesesakan menghampiri kita, Bapak Ibu Saudaraku. Ketika masalah bertubi-tubi datang dalam kehidupan engkau, Bapak Ibu Saudaraku. Oh, semua apa yang ada dalam dunia ini, bahkan makanan yang enak sekalipun, Bapak Ibu Saudaraku, tidak bisa mendatangkan kelegaan. Kelegaan hanya ada dalam Yesus, karena Dia sumber kelegaan. Datang cepat-cepat kepada Tuhan. Tuhan, aku capek, aku galau, aku sesak Tuhan. Aku tidak berdaya, Bapa. Berikan aku kelegaan. Maka Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan. Lalu kemudian Tuhan memberikan apa? Kecukupan. Kita datang kepada Tuhan untuk apa? Supaya Tuhan memberikan kecukupan kepada kita. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan mau engkau berbuah-buah dalam kehidupan engkau. Segala intimidasi iblis tidak akan mampu mengintimidasi engkau. Datang kepada Tuhan Yesus. Dia adalah sumber berkat, sumber kecukupan hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, kita seharusnya tergantung kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber kecukupan hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku. Seluruh berkat-berkat ini ada di sorga, Bapak Ibu Saudaraku. Atas perintah Tuhanlah segala sesuatu ini kita akan bisa menerimanya, Bapak Ibu Saudaraku. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jangan dengan pemaksaan. Datang kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memberikan kecukupan itu, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudaraku, kita datang kepada Tuhan Yesus untuk apa? Pemeliharaan. Yohanes 10 ayat 9 dia berkata, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Oh, luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, kita pasti selamat. Dia akan memelihara kehidupan kita. Kita akan menemukan jalan kehidupan di dalam Kristus Yesus. Tidak ada jalan kehidupan di dunia ini. Jalan kehidupan itu, jalan keselamatan, jalan kebenaran hanya ada dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu masalah saudara hari ini, tapi saya mau sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara, kalau engkau dalam situasi ini, datanglah cepat-cepat kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus, Dia sumber jawaban, sumber damai sejahtera. Dia akan mencurahkan seluruh isi hatinya bagimu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat ini, Bapa. Kau lihat tangan-tangan anak-anak-Mu yang berdoa ini, Bapak Ibu. Oh Tuhan, Engkau tolong mereka. Mereka, Tuhan, sangat membutuhkan Engkau saat ini, Tuhan. Tolong mereka, Bapa. Dalam kesesakan mereka, Engkau adalah sumber damai. Engkau adalah sumber sukacita. Engkau adalah sumber kelegaan, sumber kecukupan, dan sumber keselamatan itu. Tercurahlah itu dalam kehidupan mereka. Biarlah hari ini terbuka tingkap langit atasmu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, aku lepaskan kuasa Tuhan atasmu hari ini di dalam nama Yesus. Jamah mereka, Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa-Mu, Tuhan, mengalir dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menemukan Engkau, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, lihat anak-anak-Mu ini, tolong mereka, Tuhan. Kasih-Mu, Tuhan, melingkupi mereka. Terima kasih, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Mari yang percaya katakan, amin.